kembali lagi teman-teman bersama saya di channel Rivaldi Insight. Nah, pada kesempatan sebelumnya kemarin saya mikir sih kalau misalnya video-video saya yang kemarin menjelaskan terkait dengan penjelasan analisis teknikal dalam belajar saham dari pemula. Jadi kesempatan kali ini dan menurut perkiraan saya nanti ada playlist yang random sih, kayak ya seputar forex, terkait mungkin forex factory dan forex factory untuk video kali ini, atau misalnya cara membeli kripto, kemudian saham kripto yang bagus, atau misalnya ya random lah terkait saham mulai dari forex, komoditi sampai kripto lah nanti. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara membaca analisis fundamental menggunakan forex factory. Jadi kayak forex factory itu kayak sebuah platform yang selalu rilis news yang akan digunakan sebagai analisis, yang digunakan trader fundamental atau fundamental analis untuk menggunakannya sebagai entry point. Biasanya sih menurut pengalaman dan pengamatan saya, tipe trader fundamentalis ini biasanya medium sampai dengan long trader. Jadi menggunakan time horizon yang lebar, mulai dari 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin tahunan. Nah, untuk itu jadi nggak usah lama-lama, jadi cara menggunakan forex factory yang baik dan tepat. Nah, pertama kita masuk dulu nih forex factory. Oke, kita masuk. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini nih teman-teman. Jadi kayak kita dikasih bagian atasnya tuh, Anda akan dikasih kayak pair mulai dari Euro USD, GBP USD, USD JPY, dan yang lain-lainnya. Dan ini kalian bisa atur kayak kalian maunya apa gitu. Misalnya kalian ganti pairnya juga bisa. Nah, yang paling penting itu ketika Anda menggunakan forex factory itu, kalian harus paham dulu nih, settingnya seperti apa nih. Kalian bisa masuk ke setting, mana ya settingnya, setting nggak kelihatan ya. Nah, ini nih, kalian masuk di setting, samping di sebelah kanan dari posisi join, kalian bisa ganti dulu nih. Nah, karena waktu gua tuh GMT plus 8, jadi gua pakai GMT plus 8, terus time formatnya 24 jam biar nggak bingung aja. Nah, terus Anda atau kamu sudah nih pakai sesuai dengan jam yang ada di laptop kalian nih. Saya misalnya kan 1.05. Nah, ini saya samakan. Nah, masuk ke kalender. Nah, ini sih yang paling penting. Jadi kayak kita harus tahu dulu nih tipe dari news itu sendiri. Jadi kayak kalau misalnya berwarna kuning, biasanya impactnya itu kecil. Terus kalau misalnya yang orange, biasanya medium. Terus yang merah, nah itu biasanya disebut sebagai high impact. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika news itu dirilis, biasanya pergerakan harga akan sesuai dengan warna impactnya. Jadi kayak misal kalau merah, nah biasanya pola pergerakan harganya itu cepat dan besar. Jadi kayak lebih running pointnya itu lebih lebar lah. Misalnya 50 sampai 30 sampai 70 pip atau ratusan pip. Kalau misalnya yang impactnya kecil ya mungkin 10 sampai 30, yang medium 30 sampai 50. Nah, cuma dalam beberapa tahun ini
3-5 tahun ini, news dengan impact yang kecil juga itu belum tentu, news dengan berwarna kuning yang ditandai dengan impact kecil belum tentu impactnya kecil. Jadi kayak bisa lebih besar dari yang kita bayangkan. Itu sama juga dengan yang high impact yang ditandai dengan warna merah. Nah, kalau mindset awalnya itu impactnya besar, dampaknya besar lah. Nah, tapi pada realitanya malah tidak sesuai dengan visualisasi dari warna merah itu. Nah, itu sekilas lah terkait dengan pengalaman dan pengamatan selama ini. Nah, kemudian ini kan banyak nih kayak currency-nya Audi, NZD dan lain-lain. Nah, kalau kalian nggak tahu nih, misalnya kayak RBA rate statement, kalau nggak salah suku bunga. Nah, kalian kalau misalnya nggak tahu nih apa nih, nah kalian bisa baca. Jadi kayak impact-nya misalnya more hawkish than expected is good for currency. Kemudian misalnya RBA itu apa? Nah, itu kalian bisa baca di sini nih, kayak monetary policy. Jadi kayak rate suku bunga untuk currency Audi. Nah, kalian bisa lihat nih kayak misal dia itu misalnya BOC rate statement. Nah, kalian bisa lihat nih kayak deskripsinya. Nah, seperti itu. Nah, terus dan yang paling penting sih menurut gue ya, jadi kayak kita harus tahu nih, ini nih saya kasih contoh nih, misalnya kayak ini kan ada nih keterangan selain detail ya tadi yang sama-sama sudah dijelaskan. Nah, ini ada actual, forecast, dan previous. Nah, artinya apa? Actual itu kayak data dari news yang akan rilis. Nah, sedangkan forecast itu adalah perkiraan, dan pertanyaannya perkiraannya dari siapa ya? Tentunya itu perkiraan dari seorang fundamental analis, dan fundamental analisnya siapa ya? Itu bermacam-macam lah. Jadi kayak dikumpulkan data nih dari suatu negara tersebut, kemudian si fundamental analis mengatakan harganya sekian. Nah, kira-kira datanya seperti ini. Tapi itu belum tentu sama dengan aktualnya. Nah, seperti itu. Saya contoh nih, misalnya kayak yang paling terkenal nih, misal non-farm payroll. Jadi misal kita balik nih ke minggu sebelumnya. Non-farm payroll tuh biasanya Jumat awal bulan. Nah, kita lihat nih kayak sebelumnya itu 1053K. Nah, si fundamental analis mengatakan nggak segitu nih untuk bulan ini. Jadi kayak cuma 720K. Jadi nggak ribuan lagi nih. Dan ternyata si forecast-nya malah lebih si aktualnya atau rilis datanya malah lebih kecil dari forecast-nya. Nah, itu dan itu hal yang perlu diperhatikan. Jadi kayak jadi sangat detail lah di actual, forecast, dan previous. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada rumusnya nih. Jadi kalau misal si actualnya itu lebih kecil dari forecast dan previousnya, misal nih USD non-farm payroll, datanya ini terkait dengan angka ketenaga kerjaan. Nah, misal harganya, misal data sebelumnya 1053 dan forecast-nya 720K dan rilis aktualnya itu 235. Nah, itu akan membuat si USD itu akan melemah. Nah, ketika USD melemah, berarti Euro USD kemudian GBP USD akan mengalami kenaikan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kalau misalnya si
si aktualnya justru lebih tinggi daripada forecast dan previousnya nih. Nah, ketika berada di suatu situasi tersebut, maka USD atau currency USD akan menguat, yang artinya bahwa pair-pair yang berhubungan dengan USD akan mengalami pelemahan. Jadi kayak Euro USD akan mengalami penurunan, GBP USD mengalami penurunan karena USD menguat, sedangkan USD JPY akan mengalami kenaikan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang pertanyaan ketiga, bagaimana kalau misalnya si aktualnya itu lebih tinggi daripada forecast, tapi lebih kurang daripada previous. Nah, biasanya harga akan cenderung menguat atau currency yang berkaitan dengan hal tersebut, berkaitan dengan news itu, dan contohnya untuk non-farm payroll USD cenderung akan mengalami penguatan, tapi impactnya tidak begitu besar karena datanya tidak bisa menembus previous atau data previous sebelumnya. Nah, jadi kita sudah punya opsi bagaimana kalau misalnya aktual lebih besar daripada forecast dan previous, bagaimana jika aktualnya itu lebih rendah daripada forecast dan previous, dan bagaimana kalau dia di tengah-tengah aktualnya lebih tinggi daripada forecast tapi tidak lebih tinggi daripada previous. Nah, begitu teman-teman cara membacanya. Dan saya punya tips lagi nih yang berikutnya. Jadi kalau kebetulan saya adalah analis technical analis, tapi saya sering memperhatikan terkait dengan rilis data di Forex Factory. Dan tentunya rilis data di Forex Factory ini kan free kan. Jadi kayak tahu lah ya, kayak kalau misalnya free itu nggak semuanya harus dibeberkan, tapi datanya tetap ada dan tetap valid gitu loh. Jadi kayak black trader atau kayak trader samar-samar atau misalnya apa ya, kayak bandar itu dia punya platform lain lah yang tentunya bukan memakai platform free, tapi untuk trader-trader secara umum ya menggunakan Forex Factory juga powerful kok. Jadi kayak, nah ini nih contohnya, saya akan melihat nih dalam 1 minggu ini kemungkinan si forecast-nya itu seperti apa nih. Misal kayak USD nih, wah kemungkinan kalau dari previous nih dan forecast, wah kemungkinan si USD menguat nih. Jadi kayak gitu. Jadi kayak oke, jadi kita bisa ambil opsi sell gitu. Nah, terus kita lihat nih, wah euro juga menguat nih. Jadi terjadi ini kan, jadi terjadi tolak menolak kan. Jadi USD menguat, euro menguat. Kalau kita main di euro USD ya kemungkinan sideways gitu. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu untuk melihat secara jangka panjangnya. Nah, kembali lagi ke ini tadi nih, non-farm payroll, untuk membuktikan wah ini USD melemah. Nah, kalian bisa membuktikan masuk ke tanggal berapa tuh, 3 ya, sampai tanggal 3 daily. Buat baru lah ya, biar nggak bingung. Daily tanggal 3 nih. Nah, ini nih, tanggal 3 nih, tanggal 4, tanggal 3. Nah, ini teman-teman, kecilin. Nah, tadi rilis harganya aktualnya itu lebih rendah kan dari forecast dan previous. Nah, makanya USD melemah dan pair euro GBP, euro USD, GBP USD akan mengalami kenaikan. Dan kita lihat
di sini pas newsnya rilis, USD mengalami kenaikan. Nah, seperti itu untuk melakukan analisis fundamental secara basic, tapi sangat mempengaruhi terhadap gaya trading kita selama 1 minggu atau bulan atau tahun dengan memperhatikan news-news yang kecil. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya terkait seputar forex atau random pembahasan terkait dengan forex. Dan tentunya ini berbeda playlist dengan belajar saham bagi pemula mulai dari nol. Jadi kayak gue buat random lah. Nanti untuk video pertama Fresh Factory, ya mungkin video-video sebelumnya terkait dengan forex atau kripto dan lain-lainnya. Oke, terima kasih.